Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Nabi SAW ketika beliau sudah dewasa dan dipilih oleh Allah menjadi utusan Allah, beliau selalu bangga dengan masa kecil beliau, yaitu ketika beliau mengembalakan kambing di kota Mekah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda di tengah-tengah para sahabat, tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan nabi tersebut pernah menjadi pengembala kambing atau domba, kata Nabi. Sahabat kemudian bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, saya juga pernah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk kota Mekah dan saya mendapatkan upah beberapa kirot. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW sangat ingin dan sangat berharap agar kita umat beliau, agar seluruh umat Islam memiliki pekerjaan. Nabi tidak ingin ada di antara umat beliau yang menganggur. Nabi tidak ingin ada di antara umat beliau yang hanya berpangku tangan dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada suatu makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik dari makanan yang didapatkan dari usaha atau pekerjaannya sendiri. Nabi Daud, kata Nabi SAW, juga makan dari hasil pekerjaan beliau sendiri. Dalam hadis yang lain juga dikatakan oleh Nabi SAW, kana Zakaria alaihi salam najjaron. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu, kata Nabi. Sayyidina Umar juga pernah menuturkan, ketika saya mendengar cerita tentang seseorang, kemudian saya kagum dengan orang tersebut, saya akan bertanya, apakah dia bekerja? Apakah dia memiliki pekerjaan? Jika jawabannya adalah tidak dan dia tidak bekerja, maka hilanglah rasa kagum saya, jatuh dia dari pandangan saya, kata Sayyidina Umar. Dan orang tua kita terdahulu juga mengatakan, tidak ada jenis pekerjaan halal yang dianggap hina. Yang hina adalah orang-orang yang memandang rendah pekerjaan halal yang dikerjakan oleh orang lain. Kemudian kita juga melihat Nabi SAW juga sangat berharap tidak ada di antara umat beliau yang malu dengan profesi yang dikerjakan. Meskipun pekerjaan ini dianggap rendah oleh orang lain, dianggap tidak bergengsi oleh orang lain, selagi pekerjaan itu halal, harus tetap dikerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Nabi langsung memberikan contoh kepada kita. Meskipun Nabi lahir dari keluarga bangsawan dan terhormat, beliau tidak gengsi menjadi seorang pengembala kambing. Nabi SAW untuk memenuhi kebutuhan beliau, untuk menafkahi diri beliau sendiri, dan juga untuk membantu pamannya Abu Talib yang kesulitan ekonomi, beliau rela menjadi seorang pengembala kambing, dan beliau mendapatkan upah dari kambing-kambing yang beliau gembalakan. Ada hal yang sangat menarik, selalu ada hikmah dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Meskipun bagi sebahagian orang pekerjaan tersebut tidak bergengsi, pekerjaan tersebut rendah dalam mata sebahagian orang. Kita lihat Nabi sebagai pengembala kambing. Dari mengembalakan kambing Nabi belajar banyak hal. Salah satunya adalah Nabi selalu belajar, selalu berpikir bagaimana kambing dan domba yang dikembalakan bisa mendapatkan makanan yang baik dan cukup. Ini melahirkan insting dalam diri Nabi. Bagaimana beliau bisa menemukan padang rumput yang luas, padang rumput yang rumputnya subur, selalu terlatih dalam diri Nabi. Maka seorang pengembala kambing, ketika beliau menjadi pemimpin, beliau akan selalu berpikir tentang nasib rakyatnya. Beliau akan berpikir bagaimana rakyatnya tidak lapar, bagaimana rakyatnya sejahtera. Dari mengembalakan kambing, Nabi SAW juga belajar tentang arti rendah diri, arti sikap tawadhu. Karena biasanya seseorang yang tetap semangat, yang tetap tekun melakukan pekerjaan yang dianggap rendah oleh orang lain, ketika dia mencapai posisi yang tinggi,
ketika dia menjadi seorang pejabat, biasanya dia akan tetap menjadi orang yang rendah hati. Dan ini kita bisa lihat dari diri Nabi SAW. Menjadi seorang kepala negara, menaklukkan banyak orang-orang hebat, Nabi tetap rendah diri. Jadi dalam setiap pekerjaan, dalam setiap profesi, selalu ada hikmahnya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan kita manusia saling membutuhkan. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh kepada orang lain. Hanya Allah saja yang tidak butuh kepada siapapun. Seorang dokter, dia butuh kepada seorang tukang kayu. Seorang pandai besi, dia butuh kepada petani. Bahkan seorang manajer, seorang direktur, dia akan butuh kepada jasa cleaning service. Yang terpenting adalah apapun pekerjaan yang dilakukan, asalkan pekerjaan itu halal, maka itu adalah pekerjaan mulia. Ini kata kuntinya. Selagi pekerjaan yang menghasilkan uang itu, selagi pekerjaan yang dilakukan bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan mulia. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut pantas mendapatkan apresiasi, pantas untuk dihormati, karena dia mandiri, dia tidak bergantung kepada orang lain. Dan juga tidak salah ketika seseorang terus bekerja keras, terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang bergengsi, mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ini tidak salah. Juga tidak salah ketika misalnya seorang ayah lebih berharap anaknya menjadi dokter atau anaknya menjadi insinyur daripada tukang sapu, daripada tukang sepatu. Yang salah, yang tidak benar adalah ketika seseorang berhasil menjadi dokter, berhasil menjadi insinyur, berhasil mendapatkan pekerjaan bergengsi, dia justru merendahkan tukang sapu, dia merendahkan tukang sepatu. Ini yang tidak baik. Dari hadis tadi kita melihat setiap nabi yang diutus oleh Allah adalah para pengembala kambing. Nabi Zakaria alaihi salam, beliau adalah seorang tukang kayu. Maka apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, selagi itu halal, tidak boleh direndahkan. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seseorang, selagi itu halal, dia harus bangga kepada dirinya sendiri. Dia harus berjalan dengan kepala tegak, karena dia tidak bergantung kepada orang lain. Maka ketika seseorang bajunya harus kotor karena tuntutan pekerjaan, dia tidak harus malu. Itu bukan aib. Yang aib adalah ketika seseorang pakaiannya rapi, parfumnya wangi semerbak, tapi hatinya kotor, dan uang yang didapatkan dengan cara yang haram. Ini yang aib, ini yang memalukan. Seseorang yang tangannya banyak tergores luka karena kerasnya pekerjaan, kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau si pemilik kedua tangan dia berusaha untuk mandiri, dia berusaha untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Seseorang yang tangannya berlumpur, tangannya kotor, hitam karena oli, juga menjadi kebanggaan. Bangga kalau dia bekerja, bangga kalau dia tidak menganggur, bangga kalau dia tidak berpangku tangan. Dan kita juga harus ingat, kemuliaan seseorang tidaklah tergantung kepada profesinya, tidak tergantung kepada pekerjaannya. Dengan pekerjaan bergengsi, secara otomatis seseorang menjadi mulia. Tidak bisa seperti itu. Kemuliaan seseorang tergantung kepada sejauh mana dia mentaati Allah dalam pekerjaannya. Taat dia kepada Allah, patuh dia kepada Allah dalam pekerjaannya. Itu yang menjadikan dia mulia. Bukan pekerjaan hebatnya, bukan pekerjaan dengan gaji besar, tapi sejauh mana dia bisa taat kepada Allah. Maka dalam hidup bisa jadi kita akan bertemu dengan dokter yang jujur, dokter yang tulus dan ikhlas melayani pasien. Barangkali juga kita bisa bertemu dalam hidup dengan tukang-tukang yang tidak jujur, tukang-tukang yang tidak amanah, tukang-tukang yang curang. Bisa jadi kita temukan dalam hidup. Kita mungkin juga bisa bertemu dengan direktur, dengan manajer yang tidak jujur, yang korup, yang tidak amanah, yang memakan hak orang lain. Dan bisa jadi kita bertemu dalam hidup dengan petugas kebersihan yang jujur, yang amanah, yang bekerja dengan ikhlas dan tulus. Maka di akhirat kelak
Allah menghisap kita bukan berdasarkan pekerjaan atau profesi kita, tapi Allah akan menghisap kita bagaimana cara kita menjalankan pekerjaan, bagaimana kita melakukan profesi kita. Dan barangkali kita juga menemukan dalam hidup, di antara perilaku yang sangat tercela adalah sebahagian anak ketika mereka masuk kuliah, ketika mereka belajar di universitas, sebahagian di antara mereka ada yang malu dengan profesi orang tuanya. Mereka kadang malu dengan pekerjaan orang tua. Mereka menganggap pekerjaan orang tua mereka rendah. Mereka mengira pekerjaan orang tua mereka hina. Semestinya mereka bangga dengan orang tua mereka, dengan pekerjaan yang seadanya, dengan pekerjaan yang barangkali dianggap rendah oleh orang lain. Orang tua mereka mampu memuliakan mereka. Mestinya mereka bangga dengan ayah dan ibu mereka. Mungkin kita pernah dengar cerita seorang anak tukang sapu. Menjelang dia wisuda, si ayah berkata kepada si anak, "Wahai anakku, tidak usah engkau sebut-sebut pekerjaan ayah." Si ayah khawatir, si ayah kasihan, anaknya malu dengan pekerjaan ayahnya sebagai tukang sapu. Tapi anaknya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh si anak? Menjelang wisuda, si anak memakai pakaian untuk wisuda dan dia pergi ke tempat ayahnya bekerja. Sesampai di tempat ayahnya bekerja, dia ambil foto, dia berfoto dengan ayahnya. Kemudian fotonya tadi diposting di media sosial dan dia tulis, "Lelaki hebat ini adalah ayah saya dan dia adalah pahlawan saya." Ada anak-anak yang tetap bangga dengan profesi orang tuanya, anak-anak yang tetap berbakti kepada orang tuanya, meskipun sebahagian orang menganggap pekerjaan orang tuanya rendah, pekerjaan orang tuanya biasa-biasa saja. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.